Setelah memahami apa yang dimaksudkan dengan continuous dan perfect, maka tenses present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan past future perfect continuous akan lebih mudah dipahami. 16 tenses di dalam bahasa Inggris dibangun dari dua unsur tersebut, yaitu time dan event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, di slide ini kita akan mengenal 16 tenses di dalam bahasa Inggris serta dua unsur yang memungkinkan kita bisa memahami tenses-tenses tersebut dengan mudah, yaitu time atau waktu dan event atau peristiwa. Memahami time tetapi tidak memahami event, atau sebaliknya, memahami event tetapi tidak memahami time, maka 16 tenses tersebut sulit kita pahami. Karena sesungguhnya 16 tenses di dalam bahasa Inggris dibangun dari dua unsur tersebut, yaitu time dan event. Ada 4 time di dalam bahasa Inggris, yaitu present, past, future, dan past future. Dan juga ada 4 event di dalam bahasa Inggris yang harus dikuasai oleh smart learners, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Perkenalan kita dengan 16 tenses tersebut, kita mulai dengan 4 tenses berikut ini, yaitu simple present, simple past, simple future, dan simple past future. Dikatakan simple atau sederhana karena peristiwanya atau eventnya diceritakan menggunakan salah satu dari 4 tenses ini. Dan tenses-tenses ini sesungguhnya mudah dipahami karena memang simple dan sederhana. Kesederhanaan dari 4 tenses tersebut akan mudah dirasakan bila dibandingkan dengan tenses-tenses yang lain. Ini adalah 4 tenses berikutnya, yaitu present continuous, past continuous, future continuous, dan past future continuous. Kata continuous mengacu pada peristiwa yang sedang terjadi ketika peristiwa lain berlangsung pada suatu masa atau waktu. 4 tenses selanjutnya adalah present perfect, past perfect, future perfect, dan past future perfect. Istilah perfect digunakan untuk menceritakan peristiwa atau event yang bisa kita hitung durasi terjadinya. Di sini kita akan menggunakan kata-kata seperti since yang berarti semenjak dan for yang berarti selama. Terjadi di suatu masa dan berlangsung hingga masa tertentu hingga berakhir di suatu masa tertentu pula. 4 tenses yang terakhir adalah present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan past future perfect continuous. Keempat tenses ini adalah gabungan dari continuous dan perfect. Setelah memahami apa yang dimaksudkan dengan continuous dan perfect, maka tenses present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan past future perfect continuous akan lebih mudah dipahami. Sekarang kita tentu sudah amat paham kenapa tenses ini kita sebut dengan simple atau sederhana, karena memang 12 tenses yang lain cukup menantang untuk kita pelajari. Menantang karena kita harus memahami konteks peristiwanya, konteks waktunya dibandingkan dengan tenses yang ini. Tetapi don't worry about it, karena fokus kita pada slide ini hanya mengenal nama-nama dari 16 tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Sementara peristiwanya, waktunya, serta contoh-contohnya akan kita pelajari pelan-pelan di slide berikutnya. Dear smart learners, 4 tenses ini plus ini
ini dan ini, maka lahirlah 16 tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, bahwa 16 tenses tersebut dipecah menjadi dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal dan kalimat nominal disampaikan dalam 4 pola, yaitu positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogative atau yes no question, serta question word atau kalimat tanya. Namun, untuk question word tidak kita hadirkan pada slide ini, melainkan akan kita hadirkan dan kita bahas pada pembahasan yang mendetail pada setiap tenses yang ada. Berikut ini adalah pola-pola atau pattern yang ada pada kalimat verbal. Ini adalah pola untuk kalimat positif, ini untuk kalimat negatif, dan ini untuk kalimat interrogatif. Sementara berikut ini adalah pattern atau pola-pola dari kalimat nominal. Seperti pada kalimat verbal, di nominal juga ada positif, negatif, dan interrogative, serta question word. Dan untuk question word atau kalimat tanya, tidak kita hadirkan pada slide ini. Sekarang coba kita perhatikan bahwa pola yang ada pada simple present, simple past, simple future, dan simple past future sama dengan pola yang ada pada present continuous, past continuous, future continuous, dan past future continuous. Karena polanya sama, maka kita satukan saja ke sini. Dan kita menggunakan simple present untuk present continuous, menggunakan simple past untuk past continuous, menggunakan simple future untuk future continuous, dan menggunakan simple past future untuk past future continuous. Demikian halnya yang terjadi pada tenses ini, maka ini juga kita satukan ke sini. Sekali lagi, ini dilakukan karena polanya sama, patternnya sama, dan ini hanya berlaku bagi kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Dear smart learners, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan, macoblaj.